Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Syahratul Mubarakah dengan NIM 233141094, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi PGMI dari kelas 3C. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa, yaitu berbicara. Tapi sebelumnya kita ulas dulu mengenai keterampilan berbahasa. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih keterampilan berbahasa itu apa? Jadi, keterampilan berbahasa itu merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dalam komunikasi secara efektif. Nah, keterampilan berbahasa ini meliputi berbicara, membaca, memirsa, menyimak, dan menulis. Dalam video kali ini yang saya bahas adalah keterampilan berbahasa, yaitu berbicara. Untuk pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian keterampilan berbahasa, yaitu berbicara, kemudian tujuan berbicara, elemen keterampilan berbicara, teknik berbicara yang efektif, kemudian ada praktek berbicara, dan yang terakhir ada hubungan berbicara dengan menyimak dan membaca. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama tadi, yaitu mengenai pengertian keterampilan berbicara. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih berbicara itu apa? Jadi, berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang melibatkan penggunaan kata-kata secara lisan untuk menyampaikan informasi, ide, atau perasaan kepada orang lain. Nah, keterampilan berbicara ini sangat penting dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi, pendidikan, maupun di dalam dunia kerja. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan dari berbicara. Jadi berbicara ini juga memiliki beberapa tujuan teman-teman, yaitu yang pertama ada menyampaikan informasi. Jadi ketika kita berbicara itu memberikan fakta, data, atau pengetahuan kepada si pendengar. Kemudian yang kedua ada mempengaruhi pendengar. Nah, maksudnya itu mengajak, meyakinkan, atau membujuk orang lain untuk menerima pandangan atau tindakan tertentu. Kemudian yang ketiga ada membangun hubungan sosial. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, itu akan menjalin interaksi dan komunikasi yang baik dengan orang lain tersebut. Kemudian kita lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai elemen keterampilan berbicara. Jadi, ada beberapa elemen penting dalam berbicara yang efektif, yaitu yang pertama ada artikulasi. Jadi, artikulasi ini merupakan kejelasan pengucapan setiap kata agar mudah dipahami. Kemudian yang kedua ada intonasi. Nah, intonasi ini yaitu penggunaan variasi nada suara untuk menekankan makna atau emosi. Kemudian yang ketiga ada kecepatan. Nah, jadi kecepatan ini mengatur tempo berbicara agar tidak terlalu cepat atau lambat. Kemudian yang terakhir ada volume. Nah, volume ini mengatur keras lembut suara sesuai dengan konteks dan audiens. Kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu mengenai teknik berbicara yang efektif. Jadi untuk berbicara dengan baik sendiri ada beberapa teknik yang dapat kita terapkan teman-teman. Yang pertama yaitu memahami audiens. Ketika kita berbicara, kita harus mengetahui siapa yang akan mendengar dan menyesuaikan gaya berbicara kita. Kemudian yang kedua ada menggunakan bahasa tubuh. Nah, ketika kita berbicara, kita menggerakkan tangan dan tubuh secara alami untuk memperkuat pesan yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga ada mengorganisir pikiran. Sebelum kita berbicara, kita menyusun argumen atau ide agar lebih terstruktur. Kemudian yang keempat ada menggunakan contoh dan analogi. Nah, ketika kita berbicara, kita sebisa mungkin memberikan ilustrasi yang relevan untuk memperjelas poin yang kita sampaikan. Lanjut ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu mengenai praktek berbicara. Jadi latihan berbicara itu juga sangat penting untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita. Ada beberapa cara untuk berlatih. Yang pertama, ada diskusi kelompok. Jadi kita bisa berpartisipasi dalam diskusi untuk melatih keberanian berbicara kita. Kemudian yang kedua ada presentasi, yaitu melakukan presentasi di depan orang lain sebagai latihan berbicara formal seperti ketika kita di kelas. Kemudian yang ketiga ada debat. Kita juga bisa mengikuti debat untuk melatih kemampuan berpikir cepat dan berbicara di bawah tekanan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai hubungan berbicara dengan menyimak dan membaca. Berbicara, menyimak, dan membaca itu saling melengkapi dalam komunikasi yang efektif. Berbicara dan menyimak berfungsi secara interaktif, di mana ketika kita menyimak dengan baik, memungkinkan umpan balik yang meningkatkan pemahaman dan empati antara pembaca dan pendengar. Sementara itu, membaca itu memperkaya kosakata dan membantu memahami struktur bahasa yang pada gilirannya mendukung kepercayaan diri kita saat kita berbicara. Dengan demikian teman-teman, ketiga keterampilan berbahasa ini saling mendukung untuk mencapai komunikasi yang lebih baik. Jadi sudah cukup jelas ya teman-teman dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.